Halo guys, nama gue Gali dan hari ini gue bakal review game Socialism Simulator. Socialism Simulator, sebuah game yang memiliki premis di mana kita sebagai player berperan sebagai pemimpin dari sebuah negara sosialis, seperti nama gamenya. Dimana game ini mengusung gameplay point and click menggunakan mouse dengan sistem turn based. Game ini memiliki genre political sim atau simulasi politik yang artinya player diharuskan untuk dapat mengatur negara mereka sesuai gameplay yang sudah diberikan. Player setidaknya akan menggunakan 3 tool, yaitu book teknologi yang digunakan untuk meningkatkan berbagai aspek dalam negeri, peta atau map yang bisa digunakan untuk diplomasi dengan negara-negara tetangganya. Yang terakhir adalah daftar anggota People's Commissar atau komisaris. Kita masuk ke dalam gameplaynya, dimana sebelum memulai permainan ini, player akan diminta untuk memilih satu dari 4 partai yang tersedia. Pemilihan partai ini dapat mempengaruhi gameplay kalian ya, karena tergantung partai yang kalian pilih, maka keadaan awal ketika kalian mainkan gamenya juga akan berbeda. Entah itu ada beberapa indikasi yang berbeda, atau budget yang berbeda, diskonten yang berbeda, standard of living yang berbeda. Karena itulah yang juga harus diperhatikan dalam game ini, seperti ada budget, diskonten, standard of life, science point, industrial point, hingga military power, metal, wood, hingga bahkan housing space dan electricity juga harus kalian perhatikan. Untuk meningkatkan indikator-indikator ini, kalian bisa masuk ke bagian book technologies, di mana kalian bisa meningkatkan berbagai aspek, mulai dari education, agriculture, industrial, military, hingga bahkan constructions. Fitur lain yang bisa kalian lakukan tentu saja adalah diplomasi dengan negara lain di tools map yang sudah tersedia, di mana kalian bisa melakukan negosiasi, mata-matai militer negara lain, sabotase, bahkan hingga membentuk aliansi dan menyatakan perang kepada negara-negara tetangga kalian. Semua fitur tersebut hanya bisa dilakukan sebanyak 4 poin dalam satu giliran. Jadi ketika kalian udah ngelakuin peningkatan teknologi atau mungkin diplomasi sebanyak 4 kali dalam satu giliran itu, maka player harus mengakhiri gilirannya, dimana di giliran selanjutnya akan ada beberapa indikasi yang meningkat atau berubah gitu, seperti misalnya budget, diskonten, atau bahkan resource kalian yang bisa meningkat juga. Namun ada satu fitur di mana kalian nggak butuhkan poin ini, yaitu decision, dimana akan ada sebuah masalah yang membutuhkan player menyelesaikan masalah tersebut dengan pilihan solusi yang sudah disediakan. Setiap solusi dapat memberikan efek yang berbeda-beda, seperti diskonten, budget, standard of living, hingga science point. Fitur yang nah, kita lanjut ke fitur yang terakhir nih, fitur yang menurut gua agak tricky gitu. Kenapa tricky? Karena untuk munculin fiturnya ini ada beberapa kondisi yang mesti dipenuhi oleh player. Nah, fiturnya ini tidak lain dan bukan adalah dialog dengan komisaris kalian atau people's commissar yang ada. Di antaranya ada Rena, Jacqueline, Leticia, dan Celeste. Dialog dengan salah satu dari mereka akan muncul ketika player udah memenuhi beberapa kondisi yang ada. Seperti contohnya dialog dengan Celeste bakal muncul kalau negara kalian sudah berperang atau menang dalam perang dengan negara lain. Dialog dengan Rena bakal muncul ketika kalian setelah atau sudah memutuskan untuk membangun sebuah universitas dan sebagainya. Namun dialog dengan mereka ini tidak berefek apa-apa kepada negara kalian, jadi kalian bisa santai aja gitu, karena ini akan lebih penting ke hal yang lain. Nah, hal lain ini mungkin kalian bakal bingung juga ya, kenapa ini ada gitu, dialognya ini ada tapi nggak berefek apa-apa ke negara kalian. Nah, inilah kita bakal masuk ke kelebihan gamenya ini, yaitu tidak bukan adalah
ending yang banyak ya, cukup banyak sebenarnya. Yaitu endingnya bisa didapetin dari karakter-karakter komisaris ini, dimana masing-masing karakter tuh punya dua ending, yaitu good ending dan bad ending. Berarti total dari ending yang bisa kalian dapetin tuh bisa sekitar 8 ending. Kenapa gue bilang sekitar? Karena ada juga beberapa secret ending yang bisa kalian dapetin. Nah, itulah banyaknya ending dalam game ini menurut gua merupakan sebuah kelebihan gitu, karena ending-ending yang bisa kalian dapetin kan banyak ya, berarti replayability dari game ini juga pastinya juga meningkat gitu, atau mungkin ini bahkan bisa dibilang cukup tinggi nih replayability-nya. Gak cuman itu, bahkan setiap kalian main sebagai partai yang berbeda-beda, itu kan kalian keadaan pas awal mainnya itu bakal berbeda-beda. Nah, itu bisa menjadi tantangan tersendiri gitu kalau kalian memulai di partai-partai lain. Nah, kita langsung lanjut aja ke bagian terakhir, yaitu kekurangan dari game ini. Nah, kekurangannya ini sebenarnya cukup krusial ya, dimana kalian bakal susah buat shifting fokusnya. Shifting fokus maksudnya apa? Nah, jadi gini, setiap partai yang kalian pilih bakal memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini bisa dicapai di key teknologi. Key teknologi yang ada di buku teknologi sekalian. Dimana kalau kalian udah mencapai ke 6 key teknologi ini, maka kalian sudah memenuhi tujuan dari partai kalian ini. Dan bisa dibilang kayak ending lah. Ending tapi bukan ending banget gitu, karena itu bisa dibilang udah jadi tujuan partai kalian gitu, dan kalian bisa kayak udah puas gitu dengan pengembangan negara kalian gitu. Masalahnya di sini kalau kalian pengen ngedapetin ending yang bener-bener ending, maka kalian mesti ketemu dengan beberapa komisaris yang ada, Rena, Jacqueline, Leticia, atau Celeste. Nah, masalahnya kan sudah saya bilang ya, bakal ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi kalau pengen ada dialog dengan mereka. Masalahnya itu hampir gak ada guide atau bahkan walkthrough yang membahas ini. Bahkan dari Steam-nya pun, Steam community-nya pun udah hampir gak ada gitu, karena yang ada itu cuman yang pas masa early access, bukan yang setelah full release. Jadi banyak gitu yang berbeda. Jadi ya sekali lagi ini jadi kekurangan yang cukup besar ya, karena lo mesti shifting fokus kalian gitu, mesti fokus ke dapetin ending atau fokus ngembangin negara kalian, karena dua hal ini cukup berbeda. Kondisi-kondisinya ini bisa beda-beda dan kalian mesti tahu gitu, atau bakal susah juga untuk shifting fokusnya. Ya, mungkin segitu saja review yang bisa saya sampaikan di game Socialism Simulator ini. Bye bye.